warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya, Febrianti Luja. Di sini saya akan menjelaskan tentang data dan teknologi multimedia. Langsung saja saya menjelaskan. Yang pertama, satu, definisi data. Jadi data definisi ini, data merupakan elemen awal yang menjadi dasar pertimbangan pemutusan suatu kebijakan. Secara sederhana, data adalah kumpulan dari fakta-fakta yang dapat memberikan gambaran luas suatu keadaan. Jadi data ini bisa dikatakan itu bisa bersifat mentah, sehingga orang melihat atau membaca belum bisa mendapat suatu informasi yang utuh. Maka dari itu perlu adanya pengolahan terhadap data yang diperoleh sehingga menghasilkan sebuah informasi yang dapat dipahami. Lanjut di kedua, itu definisi teknologi. Secara etimologi, kata teknologi berasal dari perpaduan dua buah akar kata, yaitu tekno, yaitu tekni atau tekno atau logos, dan logos. Keduanya berasal dari bahasa Yunani. Tekno atau tekni berarti keterampilan, dan kata ini memiliki padatan dalam bahasa Sanskerta berarti taksan, dan bahasa Arab yang berarti taksir, serta dalam bahasa Latin berarti teger dan logos. Tentu saja ini berarti ilmu. Sehingga secara sederhana, teknologi dalam arti sebagai ilmu tentang keterampilan. Penggunaan istilah teknologi dalam bahasa Inggris atau teknologi telah berubah secara signifikan selama 200 tahun terakhir. Sebelum abad ke-20, istilah ini tidak umum dalam bahasa Inggris dan biasanya mengacu pada pengembaraan atau seni keterampilan penilaian. Istilah ini sering dikaitkan dengan pendidikan teknis seperti Mascot Institute of Technology. Jadi teknologi memiliki banyak definisi yang berbeda-beda, masih dikemukakan oleh beberapa buku dan ahli dalam bidangnya. Di antara lain, pertama itu ada yang mengemukakan bahwa pengertian teknologi itu sebagai proses, yaitu sebuah proses rasional dalam menciptakan sarana untuk mengarahkan dan mengubah materi, energi, dan informasi untuk mewujudkan hal tertentu. Dan masih banyak lagi pengumuman atau kemukaan ahli dan bukunya. Next, di C itu definisi multimedia. Jadi definisi multimedia ini terdiri dari dua kata, itu artinya banyak, multi artinya banyak, dan media yaitu suatu yang dipakai dalam menyampaikan atau membawahannya mempresentasikan informasi. Multimedia diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, animasi, dan video. Jadi dalam multimedia ada kategori dan ada karakteristik multimedia. Yang pertama itu multimedia, itu kategori multimedia pertama itu multimedia contemporation. Jadi pada contemporation ini adalah penggunaan atau pemrosesan beberapa media yang berbeda untuk menyampaikan informasi atau menghasilkan produk multimedia atau penggunaan sejumlah teknologi yang berbeda yang kemungkinan untuk menggabungkan media dengan cara yang baru dan untuk tujuan komunikasi. Dan yang kedua itu adanya multimedia communication. Multimedia communication ini adalah penggunaan media seperti televisi, radio, media cetak, dan internet untuk mempublikasikan atau menyiarkan atau mengkomunikasikan material advertising atau publicity atau entertainment atau new atau education dan lain-lain. Sedangkan di karakteristik itu terdapat ada dua bentuk multimedia, itu multimedia bentuk linear atau non-linear. Bentuk linear ini adalah sebuah struktur multimedia di mana pengguna bernavigasi sesuai urutan atau satu frame atau bit informasi ke yang lainnya. Yang kedua itu ada biner. Yang kedua itu ada no linear, yaitu struktur meliputi di mana pengguna bernavigasi secara bebas, tidak oleh rute yang ditentukan. Next, pengertian teknologi multimedia. Secara ringkas, Vaughan dari 2004 menyatakan
bahwa teknologi multimedia merupakan perpaduan dari teknologi komputer baik perangkat keras maupun perangkat lunak dengan teknologi elektronik lainnya untuk menyampaikan suatu informasi yang interaktif. Perkembangan serta pemanfaatan teknologi multimedia banyak digunakan hampir seluruh aspek kegiatan. Contohnya media penyampaian informasi adalah teks, gambar, foto, video, musik, animasi, ataupun internet. Jadi teknologi multimedia itu dapat menggabungkan beberapa media penyampaian informasi, misalnya menggabungkan gambar dengan suara atau dengan data lainnya dalam satu media. Next, penerapan teknologi multimedia. Multimedia tentunya sudah tidak asing terdengar oleh manusia, apalagi multimedia memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada peranan penting dalam kehidupan sehari-hari manusia, itu ada 12. Yang pertama itu di bidang bisnis. Di bidang bisnis, aplikasi multimedia dalam bisnis meliputi presentasi, pengajaran, pemasaran, periklanan, demo produk, database, katalog, instat dan messenger, dan komunikasi jaringan. Dengan adanya aplikasi multimedia inilah perusahaan-perusahaan dapat menjalani bisnisnya lebih lancar. Lanjut yaitu bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini, multimedia dalam bidang pendidikan ini mengubah proses belajar mengajar yang konvensional menjadi lebih menarik dan interaktif. Yang ketiga itu ada bidang kesehatan. Di bidang kesehatan ini dapat kita lihat penerapan multimedia pada simulasi anggota tubuh seperti otak, usus, paru-paru, dan lain-lain. Keempat, bidang keagamaan. Di bidang keagamaan itu terdapat ceramah agama di televisi dan radio, Al-Quran digital dengan gambaran dan suara, doa dengan gambar dan suara rumah. Aplikasi multimedia dalam rumah sangat beraneka ragam. Yang kelima, ada permainan. Permainan pada saat ini menerapkan multimedia, khususnya berbasis 3 dimensi, menjadikan permainan lebih mudah dan lebih hidup dan lebih nyata. Dan keenam itu ada situs web. Situs web. Penerapan multimedia pada situs web menjadikan situs web menjadi lebih kaya dan penambahan musim latar belakang animasi dan video. Dan yang ketujuh itu ada tempat umum. Tempat umum. Aplikasi multimedia tempat-tempat umum dapat berupa kios informasi seperti yang terdapat pada hotel-hotel, pusat pembelanjaan, museum, pusat hiburan, dan sebagainya. Dan kedelapan itu ada penerapan teknologi multimedia di perpustakaan. Itu penerapan teknologi di perpustakaan sudah dipopuler saat ini, diantaranya adalah Audible, e-book, e-new, e-digital, dan sebagainya. Dan kesembilan itu adanya berkode. Berkode ini adalah peralatan pengamanan. Pengamanan ini terdiri dari alat keamanan buku, alat sensor, dan alat aktivitas deaktivasi. Dan ke-10 adanya alat sensor. Alat sensor ini adalah pintu yang dipasang pada pintu keluar perpustakaan sekolah dan berfungsi sebagai pengontrol. Dan ke-11 itu ada alat pengamanan bahan pustaka. Bahan pustaka yang terdiri dari bahan kertas dan bahan non-kertas yang dipinjamkan keluar perlu diberikan titel sehingga sistem alat keamanan. Dan terakhir itu alat aktivitas deaktivitas. Jadi alat ini memiliki kemampuan aktivitas deaktivasi secara cepat, kira-kira 2 detik, dan dapat dilakukan dari 2 arah yang berlawanan. Mungkin itu dari penyampaian singkat saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.